Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizkal Jamil. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Saat ini semester 6 dari kelas I233A, Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 dari mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT dengan topik teknologi jaringan dalam IoT yang diampu oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman, ST MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Tanpa nunggu lama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, dalam IoT, mengapa jaringan sangat penting? Sebelum membahas detail teknologinya, kita perlu memahami suatu prinsip dasar, yaitu adalah jaringan adalah nyawa dari Internet of Things. Mengapa demikian? Karena sebuah alat yang bekerja otomatis hanya di dalam satu ruangan saja, tanpa ada koneksi jaringan yang memungkinkan pertukaran data jarak jauh, belum bisa kita sebut sebagai sistem IoT. Sistem semacam itu hanya tergolong Distributed Control System atau yang bisa kita sebut DCS, yang sifatnya kontrol lokal. Nah, dalam dunia IoT melampaui batasan itu dengan menghubungkan perangkat ke cloud sehingga memungkinkan pemantauan dan kendali secara global dari mana saja dan kapan saja. Jadi ada beberapa jaringan yang biasa digunakan dalam konteks IoT, yaitu yang pertama ada Wi-Fi, ada seluler 5G atau 4G, yaitu untuk konektivitas global dan skala besar. Kalau Wi-Fi itu untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat. Kemudian ada Bluetooth juga untuk perangkat yang berdekatan, ada Zigbee, dan ada LoRaWAN. Kemudian ada karakteristik utama teknologi jaringan IoT. Terdapat 4 karakteristik utama yang menjadi keuntungan teknologi jaringan dalam konteks IoT. Yang pertama yaitu ada konektivitas yang luas dan global, kemudian ada penggunaan energi yang efisien, yang ketiga ada skalabilitas untuk jaringan besar, dan yang terakhir ada kinerja yang andal dan cepat. Manfaat maksud dari konektivitas yang luas dan global. Salah satu keuntungan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global. Dengan berbagai jenis jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan lainnya, perangkat IoT dapat terhubung ke internet ke internet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Manfaat konektivitas yang luas dan global. Yang pertama, skalanya luas. Teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks, seperti jaringan kota pintar atau smart cities yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota. Kemudian yang kedua ada koneksi tanpa batas. Konektivitas global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Contohnya, perangkat pelacak hewan liar dan yang dapat memberikan data lokasi bahkan habitat yang sulit dijangkau. Kemudian yang ketiga ada kerjasama antar negara. Teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara, memfasilitasi solusi global yang untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Kemudian ada contoh penerapannya, adalah yaitu LoRa. Kalau di sini tuh Smart Container Tracking LoRa. Jadi sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisiensi dalam rantai pasok. Kemudian ada juga benefits dari LoRa ini, yaitu pemantauan waktu nyata menggunakan teknologi LoRa dalam pengiriman kontainer meningkatkan visibilitas, keamanan, manajemen krisis, layanan pelanggan, dan efisiensi rantai pasokan sambil mengurangi biaya yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan kontainer. Kemudian yaitu terkait efisiensi
efisiensi energi. Yang karakteristik kedua yaitu efisiensi energi, penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Efisiensi energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Ada juga pentingnya efisiensi energi. Yang pertama itu prolonged battery life. Teknologi jaringan yang dirancang untuk hemat energi memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Jadi prolonged battery life itu artinya adalah masa pakai baterai yang lebih lama. Jadi baterainya tuh lebih awet gitu loh. Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal untuk mengganti baterai. Kemudian ada pengurangan dampak lingkungan. Dengan mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringan yang efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Yang ketiga ada biaya operasional rendah. Perangkat IoT yang lebih efisien secara energi mengurangi biaya operasional karena penggunaan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala besar. Contoh penerapannya dari karakteristik yang kedua yaitu efisiensi energi. Itu ada smart grid. Smart grid merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Dalam penerapannya, smart grid menggunakan sensor dan metering. Sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang di sekitarnya. Metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real-time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Kemudian ada karakteristik ketiga yaitu skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung. Kemudian skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau kehandalan. Keuntungan dari segi skalabilitas, yaitu pertama pertumbuhan tanpa batas. Teknologi jaringan yang dapat diskalakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengganggu operasi yang sudah ada. Kemudian ada pengembangan tanpa batas. Dari implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar, teknologi jaringan yang dapat diskalakan memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kompleksitas. Dan ada efisiensi dalam pengelolaan. Dengan skalabilitas yang baik, pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien karena infrastruktur dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Contoh penerapannya dari IoT, dari skalabilitas, efisiensi energi, dari karakteristik itu ada smart energi, ada smart mobilitas, smart water, pokoknya efisiensi lah. Smart integration, kalian bisa lihat di sini ilustrasinya. Kemudian yang karakteristik terakhir yaitu kinerja yang andal dan cepat. Salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang andal dan respons yang cepat, mendukung pertukaran data yang efisien antara perangkat. Kemudian ada keuntungan. Ada keuntungan dari segi kinerja yang andal dan cepat, yaitu yang pertama respons tepat waktu. Teknologi jaringan yang andal memungkinkan perangkat IoT merespons perintah atau situasi dalam waktu nyata. Contohnya, mobil otonom perlu merespons lingkungan sekitar dengan sangat cepat untuk keselamatan. Ya, kemudian ada pertukaran data lancar. Jaringan yang cepat dan andal memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan minimisasi jeda, mendukung aplikasi yang memerlukan aliran data terus-menerus. Kemudian ada konsistensi operasional. Kinerja yang andal menjaga perangkat IoT tetap beroperasi secara konsisten tanpa gangguan, penting dalam lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Contoh penerapannya,
Jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien dan mengirimkan data vital secara instan. Nah, ini ada beberapa tantangan dalam penerapan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama yaitu ada latensi. Latensi itu maksudnya jeda waktu transmisi data yang sangat krusial pada aplikasi seperti rem otomatis pada mobil. Kedua adalah keamanan dan privasi data, khususnya masalah firewall yang sering dihadapi oleh para pemula. Ketiga adalah interoperabilitas, yaitu tantangan menghubungkan perangkat dari vendor yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Jadi tantangannya tuh dari situ. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan perangkat dari vendor satu ke yang lain itu gimana caranya saling bisa berkomunikasi gitu. Kemudian ada pengelolaan jaringan yang sangat kompleks. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, inovasi masa depan mengarah pada dua hal, yaitu integrasi artificial intelligence untuk otomasi pengambilan keputusan serta penggunaan jaringan 5G untuk konektivitas yang hampir tanpa jeda. Nah, ini ada inovasi dan perkembangan. Yang pertama, integrasi 5G untuk konektivitas cepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam mengelola jaringan yang lebih kompleks. Jadi, untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di sini tuh, kita harus bisa berinovasi dan mengikuti perkembangan dengan cara seperti ini gitu. Oke, jadi sebagai kesimpulan dapat kita pahami bahwa jaringan merupakan elemen fundamental yang membedakan sistem IoT dari sistem kontrol lokal biasa. 4 karakteristik utama yaitu konektivitas global, kemudian ada efisiensi energi, skalabilitas, dan kinerja andal menjadi fondasi yang memungkinkan IoT diterapkan secara luas, mulai dari skala rumah tangga hingga skala kota pintar. Dengan memahami arsitektur dan komponen yang tepat, terutama penggunaan mikrokontroller ESP32 dan pemilihan teknologi konektivitas yang sesuai kebutuhan, kita dapat membangun solusi IoT yang andal, efisien, dan berdampak nyata. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi teknologi jaringan dalam IoT. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.